juga jajaran panitia yang malam ini sangat gegap gempita, meriah, sangat mengistimewakan anak-anak yatim, ibu-ibu lansia, dihadirkan semua dengan tenda yang sangat indah, panggung yang sangat meriah. Tentu semuanya atas kerjasama, kekompakan, baik dari ketua, baik dari jamaah, dari masyarakat, RT RW-nya kompak. Mudah-mudahan barokah semuanya. Amin ya Rabbal. Baik, ibu-ibu semua sehat, ibu-ibu? Alhamdulillah. Di sini ada tim apa itu tadi? IJ apa? IS? Apa singkatannya? Info Sopir Jakarta Barat. Info Sopir Jakarta Barat. Iki info apa iki maksudnya? Ya, info sopir, driver. Ini perjuangan yang luar biasa mengantarkan segala sesuatu termasuk logistik, atau orang sakit, atau orang yang sedang darurat. Sahabat-sahabat komunitas Info Sopir Jakarta yang ikut hadir tentu ikut sumbangsih, mudah-mudahan tambah kompak dan barokah. Baik ibu bapak yang saya hormati, adik-adik remaja, ini tim pembawa acara yang masih muda-mudi, sukses selalu. Terkhusus Bapak Siono ya, selaku sesepuh ini. Nggih, yang tadi langsung, Pak Ustadz, kok awet nom? Apa jenengan tua aku pun. Ya Pak Desiono, salam hormat, salam jumpa kembali. Karena ini jumpa yang kedua apa tiga sih? Ketiga ya. Ketiga di tempat ini, tapi keempat di dalam Bapak Dayat. Di Puncak. Oh iya, di Puncak kala itu dipanggil Abang Roheli. Ustadz, kita ngadem di Puncak. Kita meluncur juga. Baik ibu bapak yang saya hormati, saya banggakan pada malam ini bersama di belakang perayaan Hari Besar Islam 10 Muharram Mushola Al-Maghfirah bersama Irma Ikatan Remaja Mushola Al-Maghfirah, melangkah bersama dan saling berbagi. Jadi malam ini memeriahkan tahun baru Islam 1446 Hijriah, melangkah bersama, berbagi terhadap anak-anak yatim piatu. Tentu harapannya barokah dan manfaat. Amin ya Rabbal alamin. Baik ibu bapak sekalian, kalau sudah bicara tahun baru Islam, tahun Hijriah, maka kita akan kembali sejenak di mana sejarah ketika baginda Nabi itu syiar dinul Islam, menyampaikan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka ada satu statement kalimah yang sering dipaparkan, tonggak perjuangan Islam, tonggak syiarul Islam, baginda Nabi dan para sahabat bisa berhasil, bisa syiar di seluruh Jazirah Arab, bahkan sekarang sampai di Indonesia. Di antaranya adalah berkat hijrah, barokah pindah dari Makkah ke Madinah. Maka ketika Nabi syiar agama di kota Mekah, ibu bapak, 13 tahun syiar di kota Mekah, Masya Allah. Ketika Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, kemudian Nabi menyampaikan tentang agama, menyampaikan kepada orang-orang kafir Makkah, kepada masyarakat Makkah, apa kalimatnya? Ibu bapak, Tuhan kita semesta alam adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan langit Allah, menciptakan bumi Allah, menciptakan kita adalah Allah, bukan Tuhan Lata dan Uzza. Dulu ibu bapak, cara menyampaikannya ini door to door. Ibu, bu, door to door nyahok ente. Iki akeh Sunda apa Jawa sih? Imbang. Pengeroh ini wong Betawi. Kudu yo, wong Jawa, wong Tegal.
Door to door itu ya wis lah, pintu ke pintu. Kanjeng Nabi datang contoh ke rumahnya Pak D Siono. Kula nuwun, Jawa iki, Pak. Masuk, langsung ditutup pintunya karena diam-diam. Sampaikan Bapak Siono, Bapak Roheli, Bapak Wartono, Bapak Waryono, disampaikan satu persatu bahwasanya saya ini adalah utusan Allah Rabbul Jalil. Tuhan kita itu Allah, bukan Lata, bukan Uzza. Masya Allah, 13 tahun syiar di kota Mekah itu banyak rintangan, banyak intimidasi. Ketika ketahuan ngikut agama Muhammad, itu dulu orang-orang diculik. Salah satunya ada nenek-nenek ini. Nenek-nenek ngikut agama Islam. Nenek-nenek itu umurnya berapa tahun sih, Bu? Hah? 80. Tua temen. Nenek-nenek itu definisinya kan kalau sudah punya cucu kan. Contoh, dulu ketika nikah itu umur 14 tahun langsung punya anak. Ketika sudah punya anak umur 37 tahun, anaknya yang cewek nikah terus punya anak. Kira-kira umur 37 punya cucu dipanggil nenek apa tidak? Nah, berarti nenek-nenek umurnya 37. Bukan 80. Tapi memang identiknya nenek-nenek ya tua 80 tahun. Ini ada nenek-nenek ngikut agama Nabi, ditanya oleh orang-orang kafir Quraisy, oleh paman Nabi, paman Abu Jahal, paman Abu Lahab. Ngomongnya pelan-pelan pertama. Nek, suaranya nih kenceng, pelan tapi kenceng kayak suara Bang Roheli. Nek, apa benar kamu ikut agama Muhammad? Emang kenapa? Ya Muhammad itu benar. Kalau yang menciptakan langit bumi itu Allah. Berarti kamu mengingkari agama nenek moyang? Ya bukan mengingkari, kenyataannya itu salah. Dan kamu meyakini kalau Muhammad utusan Allah? Iya. Udahlah, tinggalkan saja agama Muhammad. Agama Muhammad tidak benar. Kalau kamu pingin beras, saya kasih beras. Kalau kamu pingin duit per bulan, saya kasih UMR. UMR berapa, Bang Roheli? 5,1. 5,1. Itu gajian Bang Roheli itu ya. Itu istrinya supaya tahu istrinya. Kalau kamu pingin gajian, saya gaji. Pingin minyak, pingin Indomie, saya kasih. Yang penting tinggalkan ajaran Muhammad. Enggak, saya udah yakin sama ajaran Muhammad. Kalau kamu ngelawan nanti saya siksa kamu. Singkat kata, ini contoh nenek-nenek itu dibunuh. Cara membunuhnya, orang kafir Quraisy membakar besi. Besinya segede tangan ini, Bu, langsung dimasukkan ke kemaluannya. Na'udzubillahimin. Akhirnya nenek itu meregang nyawa, meninggal dunia, mempertahankan panji-panji agama tauhid, panji agama Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nenek ini menjadi orang yang mati syahid pertama. Pertanyaannya, nenek itu namanya siapa? Siapa yang tahu? Ya nenek-nenek. Nenek-nenek yo nenek-nenek. Tapi ini sejarah. Maka saya jadi ingat Presiden Soekarno. Kalau kamu bangsanya ingin besar, bangsanya ingin hebat, jas merah, jangan lupakan sejarah. Apa maksudnya? Sejarah para pahlawan yang menghantarkan kita menjadi merdeka. Kita ingat apa tujuannya. Minimal kita kirim doa.
Maka ini sebuah sejarah salah satu wanita yang mempertahankan kalimat tauhid dinul Islam sampai mati syahid yang pertama kali. Itu wanita nenek Pak RT. Siapa namanya Pak RT? Pak Suherlan. Ya, nama RT Suherlan. Nenek-neneknya asem tenan kok. Saya minum dulu. Nenek-nenek itu, Bu, ada yang tahu nggak, Bu? Kalau ada yang tahu, saya kasih duit 100.000 lah. Siapa nenek-nenek itu? Ibu-ibu buka Google itu nggak apa-apa, lumayan buat beli kuota. Ya, namanya Sumayyah. Nenek Sumayyah meregang nyawa, dipaksa untuk keluar Islam, tapi tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi apa yang ingin saya sampaikan, betapa dulu 13 tahun syiar Islam di kota Mekah, banyak rintangan, banyak intimidasi, banyak boikot dalam masalah usaha, yang ujungnya Nabi dan sahabat diperintahkan untuk pindah ke kota Madinah. Bahasa pindah namanya hijrah, sekarang terkenal hijriyah. Lantaran pindah itulah syiar agama 10 tahun di kota Madinah berhasil mensyiarkan Islam sampai Jazirah Arab, bahkan sampai Indonesia. Tonggak keberhasilan ketika orang mau hijrah, mau berubah, mau melangkah. Maka malam ini temanya sangat luar biasa. Mari melangkah bersama. Artinya apa? Melangkah mencontoh Nabi dan para sahabat dari Makkah ke Madinah. Terus suksesnya kayak apa? Langkah kayak apa supaya bisa mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW? Maka coba kita tengok ayat Al-Quran. Mudah-mudahan ada yang hafal ayat ini. Ini adik-adik remaja lah minimal. Gak apa-apa sambil makan dulu. Saya tak baca ayat ini, kalau nanti hafal bunyi, saya kasih hadiah lah 100.000. Ini serius ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Goyang baca Allah utangnya lunas. Kok ini Bang Roheli serius, saya mau sensus. Emang banyak yang punya utang? Negara bayar negara biaya pada hutang. Tapi izin, saya berharap hutangnya bukan ke bangke. Bangke tahu bangke? Bank keliling. Di sini ada nggak? Ada apa tidak? Bu, ada nggak Bu? Bangke, bank keliling yang suka ngutangin duit ada. Terus ibu-ibu pada utang nggak itu? Utang. Ya Allah, kalau ngomong hukum, bangke kan nggak boleh, haram hukumnya. Cuman kalau ada yang tanya, Ustadz, kalau bangke yang pinjem istrinya, yang dosa istrinya apa suaminya? Yang dosa istrinya apa suaminya? Suaminya, betul Pak Sopir. Karena apa? Suaminya ngasih duitnya kurang. Betul apa enggak Bu? Yang kenceng aja supaya suaminya dengar. Ini gara-gara ngasihnya kecil, akhirnya utang ke bank. Naudzubillahimin. Kembali, mudah-mudahan yang punya utang cepat lunas.
Jangan kenceng-kenceng. Orang saya aja punya utang. Ini gara-gara kenal Bang Roheli saya. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Kalau memang sekarang melangkah bersama, ayo melangkah bersama di tahun 1446. Melangkah yang kayak apa supaya bisa berubah sebagaimana perubahan baginda Nabi ketika pindah ke kota Madinah. Dengan metode apa? 3 hal ini. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu. 3 kelompok. Yang pertama malam ini atas nama panitia, ayo bersama-sama harus tetap iman. Ini kan tentu kalau bicara iman semuanya sudah iman, betul apa tidak? Betul apa tidak? Ini kan kalau iman biasa wiridan orang-orang NU, Ahlussunnah wal Jamaah habis sholat, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Ya Allah, aku iman padamu ya Allah, iman para malaikatmu ya Allah, iman kitab-kitabmu ya Allah, iman utusanmu ya Allah, iman hari akhir ya Allah, iman qadha dan qadar baik dan buruk datangnya dari Allah Subhanahu. Dan malam ini kumpul bersama ini karena memang iman. Saya ini percaya ya Allah bahwasanya yang namanya santunan yatim hukumnya wajib. Tadi itu saya dengar lagunya, salut itu sama Pak D. Pak D, latihannya kapan? Wala latihan, wis pokoknya langsung. Kok iya bisa kompak jogetnya? Ternyata Bang Rohali ngejaring di sini, goyangnya kanan, goyang kiri. Lu kan malam ini menyatakan kalau santunan wajib karena apa? Ngaji kepada Pak Kiai. Apa ayatnya? Pasti dibaca tadi. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahu nggak kamu pendusta agama? Maka tadi artinya pakai nyanyi. Wahai para hartawan, coba ulurkan tangan untuk membantu mereka dalam kehidupan. Ya ya ya, goyangnya bagus tadi loh. Ya ya ya, warna esopo aku. Ya ya ya. Dia ngajarin siapa Roheli tadi. Sungguh engkau manusia mendustakan agama apabila mereka engkau sia-sia. Maka malam ini sudah iman Pak Ustadz, saya ngaji dengan Pak Kiai bahwasanya yatim harus disantuni wajib. Maka kami melangkah untuk berubah, salah satunya mengamalkan ayat Al-Quran. Malam ini minimal kolektif diadakan syiar untuk menyantuni anak-anak yatim piatu dan para lansia. Ini salah satu iman. Amin ya robbal. Mudah-mudahan seluruh panitia dan para donatur yang mendonasikan hartanya ini masuk dalam hadis Nabi. Nabi menyampaikan, ana wa kafilul yatim fil jannati kahadha. Jadi Nabi menyampaikan nanti saya ama yang menyantuni yatim, yang ngasih duit. Ini pada ngasih duit semua nggak sih? Alhamdulillah. Walau berapa? Ini masalahnya. Semuanya pada ngasih Pak Ustadz gitu ya. Saya pada ngasih. Kata Nabi, nanti yang ngasih duit walaupun 50.000, walaupun 100.000, itu akan bareng dengan aku di sorga. Amin ya robbal. Jadi nanti pas saya lewat, Pak Siono bareng Kanjeng Nabi, ya Allah. Pak Wartoyo, Wartono, Pak Waryono, pada bareng. Pak Roheli ketinggalan.
Pak Roheli ketinggalan di neraka. Dosane akeh di wong. Kok Pak Ustaz tahu lah kan paham kelakuane nyong. Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak, Pak Roheli ini kan sebagai motivator penggerak. Apa-apa itu kan harus ada penggeraknya, Pak. Contoh Presiden Soekarno sang orator ulung. Ayo bersama kita usir penjajah. Harus ada yang begitu, Pak. Dan biasanya yang begitu gangguannya banyak. Makanya beliau kan mengamalkan ayat Al-Quran. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Pak Roheli itu ngamalin ayat itu karena dikasih tahu Pak Ustadz Dayat itu. Nanti kalau ke sorga itu rombongan, Pak. Kelompok-kelompok. Ada kelompok dari Kelurahan Wijaya Kusuma RW 10. Jadi nanti Pak Roheli itu megang bendera sini Al-Maghfirah, muter-muter. Wasikwe, ayo RW 10 Wijaya Kusuma, sorga, sorga, sorga. Nanti Pak Roheli seperti itu. Jadi ibu-ibu ngikut, Pak Siono yang ikut Pak Deh gitu kan. Karena ngamalin ayat ini. Maka harus ada oratornya, harus ada penggeraknya. Indonesia tanpa ada penggeraknya tidak akan merdeka. Oleh karenanya sekarang mencontoh, ingin merdeka harus ada penggerak. Kalau tidak ada penggeraknya, malam ini pun tidak akan ada acara. Betul apa betul? Amin ya robbal. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini supaya tidak terlalu kaku, kita sholawatan dulu ya Pak ya. Supaya dengan sholawat mendapatkan syafaat. Sholawatnya sholawat apa ya? Ini musim hujan gak sih? Kemarau ya. Kita tambahi supaya hujannya dipindahkan dulu pakai wafak. Padang bulan padangi kaya rina rembulane sing awe-awe padang bulan padangi kaya rina rembulane sing awe-awe ngelingake aja turu sore ingin tak critani kanggo sebo mengko sore ingin tak critani kanggo sebo mengko sore. Selawat Allahumma sholli sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi menyampaikan sallu alayya fa inna sholatakum zakatun ilaikum. Sholawatlah kamu kepadaku karena sholawatmu akan merontokkan dosa-dosa kamu semuanya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sambil kerja atau sambil lagi naik motor atau jalan kaki terus baca sholawat. Sholawatnya yang pendek apa Pak Ustadz?
Sholawat Jibril boleh. Shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad. Pak supir ya, sambil nyetel gending Jawa. Yen ing tawangono lintang ayu, aku tresno sri. Ya sambil nyetel ya ndak apa-apa, tapi hatinya shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad. Oh, pas lampu merah ada cewek cakep yuk. Wah, bahenol, pakai kaos adiknya, kelihatan semua. Sholawatnya dikencengin, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad. Gak kuat. Astaghfirullahan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi bersama melangkah pertama, walladzina amanu, iman. Tadi sudah dipaparkan salah satu iman saya percaya Pak Ustadz. Setelah ngaji dengan Pak Yai dengan Ustadz Dayat, apa yang mendustakan anak yatim diantaranya yang tidak menyantuni anak yatim diantaranya pendusta agama. Malam ini itu dibantah karena sudah ada berbagi dengan anak-anak yatim piatu. Sekarang melangkah supaya berubah hebat sebagaimana Kanjeng Nabi dan sahabat. Karena gini loh, Kanjeng Nabi ketika sampai ke kota Madinah itu merubah peradaban yang sangat hebat. Peradaban yang terkenal itu dengan 3 ukhuwah. 3 ukhuwah, 3 persaudaraan. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah Basyariyah, ada ukhuwah Watoniyah. Nabi peradaban itu diterapkan di kota Madinah. Ketika Nabi sampai, bukan semuanya langsung Islam, tapi tetap banyak yang non-Islam, ada Yahudi, ada Nasrani. Maka sekarang kalau Indonesia tetap masih ada yang non-Muslim. Dulu di era Nabi juga sama. Ternyata memang Indonesia benar-benar ngikutin Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menerapkan ukhuwah Islamiyah. Apa itu? Islam yang dari Mekah, hijrah dari Makkah ke Madinah, dipersaudarakan dengan Islam Ansor yang ada di Madinah, seakan saudara kandung. Kemudian ukhuwah Basyariyah, yang ada di kota Madinah, entah kamu Yahudi, entah Nasrani, ayo bersatu dengan umat Islam, bersatu padu, saling hormat, menghormati, toleransi. Persis RW 10 Kelurahan Wijaya Kusuma. Tetangga kita ada yang non muslim apa tidak? Ada apa tidak? Pertanyaannya, tiap hari ribut apa tidak? Tidak kan? Ini namanya Indonesia mencontoh Kanjeng Nabi. Maka ada istilah kita ciptakan, Wijaya Kusuma menjadi kota yang madani. Maksudnya ngikutin kota Madinah. Apa? Dengan lain agama kita tetap toleransi. Pak Siono dengan pasukannya menggerakkan, sekalipun tetangga kita non muslim, kita tetap harus menghargai. Sekalipun sebelah kita non muslim, ayo toleransi. Karena dalam urusan akabah, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Silahkan, lakum dinukum, agamamu yo agamamu, agamaku yo agamaku. Maka ciptakan yang ketiga, ukhuwah watoniyah, agar kondisi Indonesia tetap aman, nyaman, damai, insya. Maka yang kedua, walladzina hajaru, ayo melangkah, pindah. Pindahnya bagaimana Pak Ustadz? Apakah harus ngikutin Nabi dari Mekah ke Madinah? Jauh, beda provinsi. Apakah saya dari Kelurahan Wijaya Kusuma terus pindah ke Tanjung Duren? Apakah saya Wijaya Kusuma harus pindah ke Jilambar Baru? Apakah saya dari Grobet harus pindah ke Tambora? Apakah harus pindah-pindah Pak Ustadz? Sebagaimana Nabi dan sahabat pindah dari Makkah ke Madinah, itu makna melangkah. Melangkah yang kayak apa Pak Ustadz? Maka Nabi menyampaikan,
la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Melangkah yang sekarang menjadi tema hijrah dalam bahasa dulu, kata Nabi, sudah nggak usah pindah-pindah dari Makkah Madinah, Madinah ke Mekah, nggak usah gerobet Tambora ke Kembangan, nggak usah. Tapi kata Nabi, dua hal saja. Satu, jihad. Apa itu jihad? Izin, ini Bang Roheli kalau nggak salah FKDM apa LMK? FKDM itu selalu menyampaikan ketika ada yang punya paham radikalis, orang yang ekstrim, orang yang ingin Indonesia dijadikan negara Islam, atau orang yang ingin merubah Pancasila, maka FKDM menyampaikan, jangan seperti itu. Negara kita sudah dengan dasar yang tepat, yaitu Pancasila. Maka yang namanya jihad itu bukan harus ngebom orang-orang non-muslim, bukan ngebom orang-orang yang gak sepaham dengan mereka, tapi jihad menurut Syekh Nawawi dalam kitab Kasifatus Syaja, al-jihadu huwa mujahadatun nafsi, memerangi hawa nafsu. Contoh, malam ini Bang Roheli dan kawan-kawan, tuh Pak Wartono, Pak Waryono dan anak-anak panitia, itu kan mengajak keliling mencari dana. Ketika diketok pintunya, Assalamualaikum, nih panitia mau ngadain maulid, ayo maulid, Gema Muharram, mau santunan, ayo kita sisihkan rezekinya. Dalam hati itu males, mau ngeluarin duit itu sayang, tapi kok tetap mengeluarkan, itu namanya jihad. Terus kita yang sudah Islam, punten, ada aja yang sholat itu masih malas. Ada apa tidak? Ada apa tidak? Islam tapi suruh sholat males-malesan. Islam tapi sholat nantilah saya belum dapat hidayah. Nantilah. Islam itu kan hidayah. Tapi setelah ada Gema Muharram, kalau memang ingin melangkah bersama, ayo. Yang tadinya nggak sholat, malas, kemudian sholat, itu namanya jihad, hakikat hijrah. Jadi nggak harus pindah fisik. Tadinya nggak sholat, kemudian sholat wajib sembahyang bagi muslimin 5 waktu yang telah ditentukan. Jangan kita tinggalkan, karena itu perintah Tuhan. Jangan kita tinggalkan, karena itu perintah Tuhan. Hidup bagaikan sebatang pohon, lebat buahnya serta bunganya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kan sholawatnya, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wad daraji al-fatai, ratal alami ya uhai, lal judi wal karami al-fatai, ratal alami ya uhai, diwal karami. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini loh makna melangkah. Ayo, yang tadinya tidak sholat, setelah diajak melangkah bersama, ayo melangkah kolbinya, dijadikan tadinya tidak mau ibadah, kemudian terus ibadah. Yang tadinya sudah memang sholat, jarang ke musolah al-maghfirah. Ketika muadzinnya hayya 'alas shalah,
ayo sholat, hayya 'alal falah, ayo menuju kemenangan. Tadinya ndak mau jamaah, ayo berangkat jamaah. Ada taklim nggak sih? Oh, yang ngaji berapa orang? Alhamdulillah. Itu berapa gitu? 10 lebih. 10, 20. Jujur amat sih. Ya, alhamdulillah 20. Ya Allah. Ya, saya juga sama Pak. Saya ngajar beberapa majelis taklim. Ada yang jamaahnya 11 sih ada. Tapi yang 70 ya banyak, yang 100 banyak. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, setelah diajak melangkah sama Bang Roheli, ayo kita melangkah. Dadanya, oh besok ada taklim, saya tak berangkat taklim. Nah sekarang melangkah tentang pendidikan anak-anak. Izin saya sampaikan, mungkin yang biasa ikut seminar disampaikan bahwasanya Indonesia ini akan menembus yang namanya bonus demografi. Di tahun 2045 Indonesia akan jaya, Indonesia akan gemah, ripah loh jinawi, toto tentrem kertora harjo, ing madya mangun karso, ing arsoning tulodo tutwuri handayani baldatun thayyibatun warabun. Ibu-ibu ngerti nggak ini Bu? Nek orang ngerti takon karo Pak Roheli iki. Nek orang karo Pak Siono ki apa maksudnya? Pak Siono yang tahu ya. Jadi nanti bonus demokrasi 2045 kita akan subur makmur, akan tercipta sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Syaratnya, ini ada syaratnya. Dari sekarang harus disongsong dengan apa? Dengan sains, dengan ilmu, dengan skill, dengan integritas, sehingga regenerasi bangsa kita, anak-anak kita betul punya ilmu dan punya kemampuan. Gini Pak, Ibu sekalian, kalau melihat sekarang sudah banyak anak-anak muda yang kehebatannya, kecerdasannya itu melebihi orang tua. Cara kerjanya, cara mendapatkan hasil itu lebih cepat dari orang tua. Ini tanda kalau zaman ini zaman digitalisasi, itu memang sangat mempercepat segala sesuatunya. Oleh karenanya lewat melangkah ini, yuk orang tua harus melangkah serius, hijrah serius. Dalam apa? Mencetak anak-anaknya agar anak-anaknya benar-benar berilmu, siap untuk menembus bonus demografi. Yang kayak apa? Maka anak-anaknya harus disekolahkan. Sekolah formal. Kalau pendidikannya majelis taklim di Baitul Ulum, masalah sholatnya pasti diajarkan, masalah wudhu, masalah fikih, masalah baca Quran. Terus sekolah formal SD, SMP, SMA sampai fakultas, penguasaan ilmu teknologi. Kita siapkan anak-anak kita. Karena apa? Punten, malam ini hebat karena ada panitia Pak Wartono, Pak Wardono, Pak Roheli, Pak Siono dan segala sesuatunya lah. Tapi pertanyaannya 10 tahun ke depan, 10 tahun kira-kira yang jadi panitia malam ini kan sudah sepuh, tinggal generasi mudanya. Kalau generasi mudanya tidak punya skill, tidak punya ilmu, karena ada ungkapan inna amra ummati fiyad disuban wa fi aqdamim hayatuha, urusan umatku, urusan Islam, urusan RW 010. Ini bagaimana anak-anak muda? Kalau anak-anak mudanya punya skill, punya ilmu, punya keberanian, tetap 10 tahun ke depan bisa mengadakan seperti ini. Tapi kalau anak-anak mudanya punten nggak mau ikut-ikutan, tidak ikut ngaji,
tidak ikut sosial masyarakat, tidak dibenahi mentalnya, tidak dibenahi karakternya. Tunggu 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, acara ini hanya tinggal kenaan. Naudzubillahi min. Pertanyaannya, kira-kira anak-anak muda sini bagaimana siap untuk menjadi pemimpin penggantinya? Endi wonge? Calon tok lho. Ujung sono. Oh iya, tadi yang menyambut saya anak-anak muda semua, anak-anak ibu, itu regenerasi bangsa. Maka ada ungkapan subhanul yaum rijalul haq. Pemuda hari ini, pemudi hari ini adalah pemimpin masa depan. RT, RW saat ini sudah pada sepuh. 10 tahun ke depan anak-anak kita yang akan ganti. Maka supaya ke depan tambah makmur, tambah hebat, ayo anak-anak kita harus kita didik yang benar. Minimal masuk ke Baitul Ulum. Orang tuanya mencontohkan taklim di sini, maka itu arti melangkah perubahan supaya hebat sebagaimana kehebatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Amin ya rabbal. Terakhir saya ingin menyimpang sejenak. Ada cerita. Ini ada cerita. Karena Allah menyampaikan dalam Al-Quran, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Faqsus, ceritakan Muhammad tentang cerita-cerita hikayah-hikayah yang ada dalam Al-Quran. Entah itu Nabi Ibrahim, Ismail, Musa, Harun, Dzulkifli, Sulaiman, Yunus. Kamu ceritakan. Nah sekarang saya ingin cerita la'allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan ada pemikiran agar jadi orang tua ingin anak-anaknya menjadi anak yang hebat, atau minimal dirinya ketika menghadap Allah bisa aman dengan iman dan amal solehnya. Cerita itu baginda Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa itu ngomong sama Gusti Allah. Kira-kira kalau ngomong sama Gusti Allah, selain Nabi Musa, jamaah sini ada yang bisa nggak kira-kira? Tidak. Nggak ada. Bang Roheli lah, anak buahnya Mama Gupron. Ini bisa ngomong sama malaikat Ijroil loh. Kenalkan Mama Gupron, Bang Roheli. Ina makolati gitu. Bisa ngomong sama malaikat tuh Mama Gupron itu. Apakah bisa Ustadz kalau Nabi Musa jelas wa kallamallahu Musa taklima. Allah ngajak ngobrol Nabi Musa. Nabi Musa itu gampang banget komunikasi sama Allah. Hasil gampang ngomong, gampang instruksi itu sekarang kita rasakan. Yang tadinya kita wajib sholat 50 waktu tinggal 5 waktu, hasil cerewetnya Nabi Musa. Ketika Nabi Muhammad turun dari ketemu Allah, Muhammad mampir. Kamu dapat apa dari Gusti Allah? Saya sama umat saya suruh sholat 50 waktu. Nggak kuat. Umatmu kecil-kecil, hitam keriting. Umat saya yang gede tinggi nggak kuat, balik lapor sama Allah supaya minta korting. Singkat katakan bolak-balik 9 kali, tinggal 5 waktu duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini hasil instruksi Nabi Musa. Nah ini Nabi Musa ngomong sama Allah. Apa ngomongnya? Nazarabbahu faqala ya Rabb khalaqta khalqan wa rabbaitahum bi ni'matika wa rizqika summa taj'aluhum yaumal qiyamati fi narika. Ya Allah, saya mau tanya lah. Engkau menciptakan makhluk khususnya manusia. Wa rabbaitahum, engkau urus, engkau rawat, kau sayangi. Ketika mereka haus kau kasih air, lapar kau kasih buah-buahan, kau kasih makan. Kau kasih kenikmatan, laki-laki cinta pada wanita, wanita cinta sama laki-laki, muncul keluarga, punya anak, punya harta, semuanya kau sediakan ya Allah. Pokoknya engkau sayang dah sama manusia lah. Pingin apa aja disediakan. Pingin ngerokok, ada rokok. Saya ngerokok Pak Noeli.
Saya nggak ngode, cuman perintah. Enggak, itu cuman bercanda. Tapi sama Pak Roheli jangan dianggap bercanda. Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali sebelum saya teruskan, kira-kira di sini ada nggak yang bisa langsung komunikasi sama Allah? Nggak ada kan? Aslinya bisa semua. Syaratnya satu, man aroda ayatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Nabi dawuh, man sapa wonge aroda kang ngarepaken sapa man ayatakallama ingin tak komunikasi sapa man Allah kepada Gusti Allah, falyaqra moko maca sapa man Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Barang siapa pingin komunikasi ngobrol dengan Allah, pingin curhat permasalahan para supir, kamu kan kreditannya banyak supir. Kau Ustadz tahu lah, teman saya supir banyak Pak. Ya Allah Pak Ustadz, saya HP aja kredit Pak Ustadz, apalagi motor motor kredit. Ya Allah Pak Ustadz, kok Pak Ustadz tahu? Mukanya muka kredit. Maaf Mas supir, bukan saya ngomong tapi buka rahasia. Pengen curhat ngomong sama Allah, apa kata Nabi? Kalau pingin curhat sama Allah, bisa ngobrol sama Allah, falyaqra, bacalah Al-Qur'an. Karena Quran adalah kalam Allah. Ili annal Qur'ana kalamullah. Quran adalah kalam Allah. Ketika sudah baca, itu hakikatnya komunikasi. Apa maksudnya? Ada masalah apapun, baca Quran, ngomong, ya Allah, Quran adalah mukjizatmu ya Allah, yang kau turunkan kepada Nabi Muhammad SAW lantaran malaikat Jibril ya Allah. Sifatnya mutawatir, orang yang membaca adalah ibadah. Awalnya adalah surat Fatihahnya surat An-Nas. Saya minta padamu ya Allah, kabulkan hajatku ya Allah, lancarkan usahaku ya Allah. Baca Qurannya itu praktek kalau berkomunikasi dengan Gusti. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya ayo melangkah bersama, minimal setelah acara ini senang membaca Tombo ati iku limo perkarane nomor siji maca Al-Qur'an lan maknane nomor loro zikir wangi ingkang suwe nomor telu salat wengi lakonono nomor papat weteng ngira luwih ana nomor lima wong kang saleh kumpul salah sawijine sapa bisa anglakoni insyaallah hutangala ijabai. Salawat bareng-bareng. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ada fi ilmi la salata
Bismillahi. Nomor 1 maca Quran sak maknane, baca Quran dengan artinya. Tadi dipaparkan bisa komunikasi dengan Gusti. Nah, ini melangkah bersama. Setelah acara ini ada semangat hijrah, jihad, salah satunya cinta kepada Cerita saya teruskan. Allah, ketika engkau sayang kepada manusia, semua fasilitas engkau kasih. Cuman pertanyaan saya, kenapa nanti kalau di hari kiamat ini manusia kamu masukkan ke dalam neraka? Summa taj'aluhum yaumal qiyamati finarika. Ini cerita dalam kitab Al-Usfuriyah. Jadi nanti Allah menyayangi manusia, semuanya dikasih, tapi ujungnya pada masuk neraka. Makanya Roma Irama kan ada nyanyinya itu. Tadi penyanyi tadi kemana sih, apa enggak ini? Pak, kebanyakan penghuni neraka dari bangsa jin dan manusia, karena mereka tak menggunakan segala indera yang diberikan. Gitu Pak. Punya mata tapi tak melihat, punya kuping tapi tak mendengar. Bener ya Pak ya? Sawer dong. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka Nabi Musa tanya, apa maksudnya ya Rob? Kau sayangi, kau cintai dunia, di dunia, tapi kenapa ujungnya masuk neraka? Fa'auhallahu ta'ala ila Musa kum fazar'u hatta hasadu wa dassahu ila khila. Udah, Musa, bangun. Nih saya kasih padi, kamu tanam padi. Dulu tahun 80-an Ibu Bapak, padi itu baru tanam, panennya nunggu 6 bulan. Ya, ini kalau yang ada orang Jakarta yang belum pernah tanam padi, saya orang Lampung. Saya dulu petani padi. Jadi tahun 80-90 tanam padi nunggu panen 6 bulan. Tapi sekarang 90 hari. Yang saya sampaikan ketika tanam sampai 6 bulan Nabi Musa nggak pulang. Singkat kata, ketika sudah panen diarit, digebros, dijemur, setelah kering ditapeh. Nyaho ditapeh. Ngerti lah ya. Ditapeh. Yang isi dimasukkan karung, yang kosong langsung dibakar, yang isi bawa pulang, digeleng, dimasak untuk makan. Kemudian Allah tanya pada Nabi Musa, ya Musa, ma fa'ala bizur'ika. Musa, apa yang kamu lakukan dengan tanaman padimu? Anu ya Allah, sudah panen, sudah saya jemur, yang isi saya bawa pulang, saya masak, yang kering saya bakar. Itu Musa. Adkhulun nar, saya memasukkan ke dalam neraka man la khairofi, manusia yang tidak mempunyai kebaikan. Jadi ketika manusia hanya bergelimang harta benda tapi nggak ada kebaikan sama sekali dalam bentuk vertikal dan horizontal, ini yang ujungnya akan masuk neraka. Apa vertikal? Sholat nggak mau, puasa nggak mau. Horizontal, berbagi dengan sesama nggak mau, dengan tetangga, dengan temennya adanya iri dengki. Tetangga beli motor, beli koyo cabe, panas dingin tuh. Tetangga beli kulkas, minum bodrek. Wah, tetangga beli mobil, ngoceh kemana-mana. Itu kan habis pulang kampung, mandi di Gunung Kawi, segala macam itu. Itu dagangannya laris manis Tanjung Kipul kan habis miara tuyul dan segala macam. Adanya dengki. Kira-kira di sini ada apa tidak? Ada apa tidak? Kalau ada, wonge teko apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Maka apa kata Allah? Kalau manusia nggak punya kebaikan sama sekali, ini yang akan saya masukkan ke api neraka. Maka malam ini saya salut dengan panitia Pak Wartono, Pak Waryono, Bang Roheli dan kawan-kawan, Pak Siono. Ayo galang kebaikan, duduk bersama,
kita meriakan gema Muharram, melangkah bersama menjadi yang lebih baik. Contoh baginda Nabi tadi udah dipaparkan. Kebaikan apa? Yang nggak sholat, ayo sholat. Nggak ngaji, ayo ngaji. Yang ada iri dan dengki dibuang. Karena apa? Ujungnya kita akan kembali kepada Allah. Bekalnya hanya iman dan amal soleh. Harapannya acara malam ini tidak hanya gegap gempitanya saja, tidak hanya syiarnya saja, tapi ada implementasi ke depannya. Apa? Melangkah yang lebih baik dalam urusan vertikal dan horizontal. Vertikalnya lebih tunduk patuh kepada Allah, horizontalnya baik dengan sesama. Yang muda menghormati yang tua mendukung yang muda agar gerakannya lebih bagus, kedepannya membawa Islam lebih syiar, membawa Indonesia lebih aman, nyaman, damai, baldatun thayyibatun warobun. Kesimpulannya, ibu bapak, acara malam ini guna bersama mengingatkan kembali betapa perjuangan Nabi dan sahabat pindah ke kota Madinah. Ejawantahnya sangat luas, tapi intisarinya adalah berbuat yang lebih baik, meninggalkan sesuatu yang buruk yang telah lalu. Mudah-mudahan acara ini manfaat untuk kita dan semuanya. Bersama kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Allah Gusti, kami mohon ampun atas segala dosa hamba-Mu yang kami sengaja dan tak kami sengaja. Hanya kepadamu kami bertaubat, hanya kepadamu kami bertaubat. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah